Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Iqbal Kholidin, peneliti Perludem. Mas Iqbal, kalau Anda diminta untuk mengevaluasi fungsi, kan DPR punya 3 fungsi ya, khusus untuk fungsi pengawasan sepanjang 2019 sampai 2024, apa catatan Anda? Baik, kalau misalkan kita bicara pengawasan ya sebetulnya Mbak, pertama dengan tadi kan saya sempat sebutin ya jumlah dukungan yang ada di dalam parlemen terhadap pemerintahan ya. Otomatis ini kan kemudian bisa berimplikasi juga dengan minimnya pengawasan ataupun kemudian kurang maksimalnya pengawasan oleh DPR terhadap kinerja pemerintah. Nah, kita bisa lihat salah satunya Mbak, misalkan dalam pengawasan itu sendiri dari 2019 sampai 2024 misalkan, hanya ada sekitar 37% aja ya hasil rekomendasi pasca pengawasan itu terhadap kinerja pemerintah yang ditindaklanjuti oleh pemerintah itu cuma 37%. Oke. Sisanya 67% itu nggak ditindaklanjuti kayak gitu. Ini kan yang kemudian jadi pertanyaan besar kemudian. Untuk apa pengawasan dilakukan ketika justru pada akhirnya tidak ditindaklanjuti? Oke, Itu yang jadi pertama. seperti pengawasan basa-basi begitu ya? Betul. 37% itu bisa diketahui apa yang kemudian ditindaklanjuti? Cukup banyak sih sebenarnya rinciannya. Cuma memang yang bisa kita lihat apa yang terjadi setelahnya ya banyak kebijakan-kebijakan ini itu tidak terkontrol dengan baik kayak gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan di awal posisinya. Kan ini juga berimplikasi ya terhadap ketika pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik, pada akhirnya kita melihat nih banyak juga kebijakan pemerintah yang cenderung ugal-ugalan misalkan. Kayak misalkan kemarin masalah pendidikan contohnya. Hal-hal seperti itu kan yang cenderung kita familiar lah, kita lihat dalam 5 tahun ini kayak gitu. Nah, dan bicara sebenarnya masalah pengawasan ini juga Mbak, nanti akan berkaitan juga dengan masalah aspirasi yang terserap kayak gitu. Oke. Kalau kemudian ada yang menilai bahwa DPR 2019-2024 itu hanya tukang stempel, Anda setuju? Cenderung setuju ya. Cenderung setuju. Mengapa? Pertama kita bisa ingat, tukang stempel itu kan cap di dulu masanya Soeharto ya, masa Orde Baru gitu. Kalau misalkan saya boleh bilang ya, selain tukang stempel sebelumnya, kita perlu juga bilang bahwa DPR itu telah melakukan abusive lawmaking dengan kebijakan-kebijakan yang diciptakan secara bermasalah, kebijakan-kebijakan yang diciptakan secara terburu-buru, tidak aspiratif ya, tidak meaningful participation. Jadi mereka hanya sekadar ya menerima pesanan aja kan seperti itu tukang stempel ya. Dan sebenarnya ini ada data yang mendukung sih Mbak sebenarnya. Kalau boleh saya bilang ya, pertama, sorry saya buka sedikit dulu ya. Oke. Ada gap penyerapan aspirasi yang tadi sempat saya singgung ya. Ada hanya 25,6 aspirasi dari 576 total aspirasi yang diserap dari masalah sipil. Itu pertama. Yang kedua, hanya 99 aspirasi dari total 209 aspirasi yang diserap dari kalangan akademisi. Nah, ini yang ketiga, Mbak. Yang ketiga adalah hampir semua aspirasi dari pengusaha itu diserap. 300 dari 309. Iya, jadi ada timpang sekali ya. Ada timpang ketika sekali, aspirasi itu datang dari pengusaha, kemudian langsung ditindaklanjuti oleh DPR, tetapi ketika datang dari masyarakat sipil dan akademisi cenderung diabaikan begitu. Betul, dan itu yang kemudian terjadi pandangan publik ya, menilai bahwa ini kurang mengakomodir kepentingan publik seperti itu. Dengan aspirasi yang tidak terlalu banyak diserap. Saya ingin catatan Anda dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Itu kan ada banyak sekali kontroversi sebenarnya ketika kemudian akhirnya disahkan. Apa catatan Perludem? Pertama ya, dengan proses yang waktu itu masih ingat sekali ya, pertama cenderung tertutup, yang kemudian tidak melibatkan publik dan seolah-olah dipaksakan. Itu kan yang kemudian menimbulkan ya, MK dengan terang ya mengingatkan lah bahasanya mungkin ya, mengingatkan ya DPR pada saat itu putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang mana mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan ada harus diambil secara meaningful participation gitu. Nggak bisa untuk kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ya dengan banyaknya catatan-catatan bermasalah ya, tidak sesuai dengan kepentingan pekerja, cukup diskriminatif ya, kemudian tidak mengakomodir kebutuhan pekerja dan cenderung menguntungkan pengusaha, dan
itu disinyalir tidak berangkat dari publik sejatinya, atau mungkin berangkat dari publik tapi publik pengusaha. Publik pengusaha, Iya, oke. seperti itu. Jadi publik tertentu saja ya Publik kemudian. tertentu Oke, saja. saya ingin kemudian kita bahas tentang undang-undang yang nyaris disahkan. Kita sempat deg-degan. Oh oke, mohon maaf, kita potong dulu. Saat ini sudah bergabung Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Bang Jerry Sumampau. Selamat malam, Bang Jerry. Audionya masih di mute, Bang Jerry. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Baik, di studio saya dengan Tasya dan ada Iqbal Kholidin, peneliti Perludem ya, Bang Jerry. Ya, malam Mbak Tasya dan malam Mas Iqbal. Oke, Bang Jerry, saya boleh minta catatan Anda evaluasi kinerja DPR 2019-2024? Iya, saya kira catatan yang paling penting itu adalah 2000 DPR yang lalu. Saya kira adalah DPR yang paling tidak aspiratif terhadap. Bang Jerry, mohon maaf audionya tidak terlalu jelas terdengar. Ya, ini gimana? Oke, sekarang lebih baik. Bisa diulangi Kurang lagi, ya? Bang Jerry? Iya. Oke. Ya, saya kira DPR yang lalu itu adalah DPR yang kurang begitu aspiratif terhadap masukan-masukan masyarakat secara substansial. Karena kita tahu banyak sekali masukan masyarakat terkait dengan upah itu tidak mendapatkan respon yang baik oleh DPR. Jadi secara formil diterima masukannya, tapi secara substansial itu tidak dimasukkan. Ini memang ada kaitannya dengan pengelolaan koalisi ya, baik oleh partai-partai yang ada di parlemen maupun oleh pemerintah sendiri. Ya, jadi DPR yang lalu itu lebih banyak menjadi stempel dari apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan saya kira bisa kita sebutkan berbagai macam undang-undang terkait dengan itu ya. Ada yang paling kontroversial itu undang-undang cipta kerja. Lalu belakangan itu undang-undang tentang IKN yang ternyata waktu itu, kalau kita ingat waktu itu disahkan oleh DPR, sebetulnya tidak mempertimbangkan hal-hal yang substansial sebagaimana yang sudah diberi masukan oleh masyarakat gitu ya. Dan kita bisa melihat apa yang sekarang terjadi sebenarnya bagian dari kurang mendalaman DPR itu dalam rangka mengkaji dan kemudian memberi persetujuan terhadap undang-undang. Karena memang dari pihak pemerintah kajian dalam ya, khusus berkaitan dengan hal ini. Itu kan ada dan DPR itu ya saja. Lalu ada undang-undang tentang banyak. Oke. Artinya apa? Undang-undang ini memang DPR itu tidak masuk. Baik.